memberikan peringatan kepada Jenderal Dudung untuk tidak membuat gaduh. Siapapun yang menistakan agama tidak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Si novel Pak Mukmin, penista agama, justru Anda ini gerombolan penista agama. Anda bergerak ini sudah menentang agama. Ini Anda ingin terus menciptakan kegaduhan aja. Saya yakin kalau mau ngelawan TNI sama Polri, ini orang habis. Mereka bela penista agama. Mereka kerjakan terus kriminalisasi ulama. Demi Allah, saudara, jihad kita bukan jihad konstitusional lagi, tapi jihad kita turun ke jalan. TNI Angkatan Darat sangat strategis dan tentunya kita akan siap menghadapi hal-hal yang mencoba mengganggu Pancasila karena di dalamnya adalah persatuan Indonesia. Hidup TNI, NKRI. Rusak atau tidak? Rusak atau tidak? Lawan mereka siap. Siap lawan mereka. Lawan sudah. Siap bela agama. Siap bela habaib. Siap jaga NKRI. Siap jaga banner ini. Takbir. Takbir. Kelompok inilah yang dikenal sebagai anggota militan Front Penyembah Baliho. Tetapi demi Allah, kita kembalikan lagi perjuangan kita untuk melawan kemungkaran, saudara. Takbir. Akbar. Din Mosa. Allahu Akbar. Takbir. Lesong tampil. Lesong lau tampil. Siap. Saya akan perintahkan seluruh anggota TNI yang ada di jajaran secepat mungkin bagaimana menumpas kelompok-kelompok tersebut. Saya orang pertama yang melaporkan Ahok. Sulit luar biasa. Dukungan terhadap Ahok juga mengalir begitu besar. Dan ini merupakan motivasi mereka untuk mendapat jabatan, yaitu kriminalisasi ulama, nistakan agama, baru dapat posisi. Ini adalah salah satu contoh seberapa buruknya generasi masa depan kita. Lihat aja. Di bawah komando ulama, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kenapa anak seumur mereka bisa begitu? Ya kali ngajarin ke anak-anak untuk mengintimidasi dan meneror orang lain. Apaan coba itu? Dasar. Ini ajarannya siapa coba? Yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika adalah kita. Tapi justru Jenderal Dudung ini sangat membahayakan ucapan-ucapannya ini bisa membuat memecah belah anak bangsa. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika diposo, ketika dibantai. Pak Dudung yang dulu. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Orang menista agama itu telah menyimpang dari Pancasila. Pancasila unsur ketuhanan yang Maha Esa, nggak boleh dinistakan oleh agama apapun. Ketuhanan yang Maha Esa artinya negara ini karena multi agama, maka yang dinaikkan itu jangan teks salah satu agama, tetapi nilai universal dari seluruh agama ini kemas di dalam ideologi negara Republik Indonesia. Maka yang beda tidak usah dipaksa sama, tetap yang sama jangan sekali-kali dibedakan. Maka rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apalagi memberikan ujaran kebencian depan umum, pasal 45 itu sudah ada tentang sara, suku, agama, ras, keonaran yang mengarah kepada sara itu ditindak. Itu ibu kota tuh nanti yang tinggal siapa di situ? Pindah ke tempat jin buang anak, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Gebleknya kelewatan gitu loh. Kalau saya bilang goblok nggak enak ya, saya nggak ngomong goblok ya, nggak ngomong goblok nih saya ngomong geblek. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Mana mau? Banyak monyet, banyak monyet. Banyak monyet.
Kemudian saya ingatkan bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya melakukan penyimpangan. Bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Maka saya minta untuk tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin, mengecam instruksi Kasat Dudung Abdurrahman yang meminta Dan Puspomat untuk foto-foto pelapornya. Novel mengatakan pihaknya tentu tunduk dengan konstitusi karena negara ini adalah negara hukum. Selain itu, pihaknya juga tunduk kepada hukum yang berkeadilan dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun tindakan Dudung dengan memberikan pernyataan kurang lebihnya agar mendata sampai memfoto pelapornya serta para pendampingnya sudah mengarah intimidasi, kata Novel kepada Genpi.co pada Rabu 9 Februari 2022. Novel mengatakan hal itu bukanlah sebuah isyarat penyidikan. Pentolan 212 ini mengaku tidak kaget dengan permintaan yang dianggapnya sudah mengarah ke intimidasi tersebut. Karena saya sudah mengalaminya ketika Dudung sebagai Pangdam Jaya dan ini terkait masalah baliho, katanya. Novel mengaku rumahnya didatangi sampai 3 kali, tetapi sekarang sudah clear setelah pihaknya memberikan klarifikasi. Ternyata HB atau Habib Bahar bin Smith ponpesnya juga didatangi oleh oknum Brigjen yang kabarnya sudah dimutasi oleh Jenderal Andika, dan kini terjadi pula oleh pelapor yang sudah diintai rumahnya, persis seperti saya sampai didata pribadi ke ketua RT setempat, katanya. Sebelumnya, Novel Bamukmin tuduh Jenderal Dudung menista agama. Novel menyebut tindakan KUHP APA dilakukan lantaran melihat penistaan agama makin banyak, sementara para pelakunya seolah kebal dari jeratan hukum. Salah satunya yang dilakukan oknum Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab. Sudah sangat membuat gaduh negeri ini, kata Novel kepada cpnn.com pada Minggu 30 Januari 2022. Dia lantas membandingkan pernyataan Jenderal Dudung itu dengan Ade Armando pada tahun 2017 silam. Itu juga pernah dikatakan oleh Ade Armando. Kurang lebihnya hampir sama. Untuk kasus Jenderal Dudung, sangat disayangkan sudah ada beberapa orang yang datang melaporkan, tetapi tidak hanya sekedar ditampung saja tanpa masuk dalam berkas pelaporan resmi, ujar Novel. Diketahui, Koalisi Ulama Habaib dan Pengacara Anti Penodaan Islam KUHP APA melaporkan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman ke Puspomat. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Terima kasih ya hujatan-hujatan pada saya. Kami nanti memohon lah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika diposo, ketika dibantai, Pak Dudung yang dulu. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, lebih baik diam. Banyak orang tidak tahu siapa sosok beliau. Banyak orang tidak mengerti. Orang itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Orang saat ini banyak menghukum dengan telinga bukan dengan mata. Saya katakan kalau Anda tidak setuju proses ini, lebih baik diam, itu lebih baik. Menilai seseorang dengan telinga, dia dengarkan dari bisikan kanan kiri, dia hukumi. Ini contoh orang-orang yang pasti hati jongkok. Daripada Anda bersuara yang justru akan mengendorkan perjuangan umat Islam untuk menegakkan kebenaran. Orang biasakan
hidup ini jadi hamba, jangan jadi Tuhan. Anda jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Urusan Tuhan itu mencari kesalahan orang, mengkoreksi kesalahan orang. Itu Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengadili, yang memvonis. Itu Allah, bukan malaikat juga. Raqib dan Atid pun tidak berhak, tidak mengerti ini kapan ikhlas, kapan tidak, kapan politik, kapan siasat, kapan lillahi ta'ala. Malaikat nggak tahu Pak Raqib Atid. Kadang manusia bisa memvonis ini ikhlas, ini tidak. Dari mana kita tahu?